Halo, selamat pagi Sobat IDX. Apakah sudah ada yang bisa bergabung? Halo, selamat pagi Sobat IDX. Mohon informasinya dong, ini udah terdengar belum suaranya? Udah terdengar jelas atau belum? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Sobat IDX. Silakan, selamat bergabung di IG Live yang hari ini kita akan membahas tentang kabar terkini dari pasar modal di Indonesia. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, teman-teman? Baik, saya lagi menunggu teman-teman Sobat IDX untuk join. Saya ingin mengucapkan dulu selamat pagi teman-temannya, teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik, terima kasih Mbak Thomas Sabina ini ya. Oke, pada hari ini Kamis 11 Juli 2024, cuaca di Surabaya terlihat sangat cerah. Dan kembali lagi kita bertemu dengan saya Hesti Budiharti dari KPBI Jawa Timur. Dan di diskusi mengenai pasar modal, kabar terkini dari pasar modal, hari ini kita akan ditemani oleh Mas Maulana dari PT RHB Sekuritas Indonesia. Nanti apabila Sobat IDX memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen atau tuliskan juga di kolom komentar setelah postingan ini kita upload di Reels. Baik, sebelum kita terhubung dengan Mas Maulana dari PT RHB Sekuritas Indonesia, hari ini saya ingin menyampaikan sedikit perkembangan dari pasar saham domestik di hari kemarin, yaitu Rabu 10 Juli, ditutup menguat sebesar 0,24% ke posisi 7.287,04. Dan pagi hari ini kita lihat juga IHSG mengalami dibuka menguat gitu ya, dibuka hijau hari ini. Kemudian beberapa ini ya, dan di perdagangan kemarin nilai transaksi kita itu tercatat sebesar 8,99 triliun. Hal ini lebih rendah dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Baik, coba saya cek dulu apakah Mas Maulana sudah bergabung. Baik, ini sudah terlihat ada Mas Maulana. Mas Maulana mungkin bisa join untuk bisa menyampaikan nih, berdiskusi terkait dengan perkembangan pasar modal per hari ini ya, atau apa sih yang terjadi di pasar modal selama kemarin dan hari ini. Mas Maulana. Oke, kita coba sambil menunggu beberapa perkembangan lainnya dari dalam negeri, yaitu Banggar DPR RI telah menyetujui defisit APBN 2024 menjadi 2,7% terhadap PDB atau mencapai 609,7 triliun. Jumlah itu tercatat mengalami peningkatan dari target awal yang semula 522,8 triliun menjadi setara dengan 2,29% PDB. Baik, Mas Maulana, apakah bisa bergabung dengan kami? Baik, saya sudah terima requestnya. Kita akan ditemani oleh Mas Maulana dari PT RHB Sekuritas Indonesia. Nanti apabila teman-teman ada yang ditanyakan, bisa langsung nih ya, langsung menuliskan di kolom chat, atau juga bisa nanti dituliskan di kolom komentar. Mungkin pertanyaan terkait hal lain, misalnya jadwal SPM atau informasi-informasi lain yang ingin ditanyakan terkait dengan pasar modal Indonesia. Baik, tadi sudah kita terima nih ya. Coba kita minta lagi request set. Baik, kita tunggu sebentar. Mas Maulana ini dari PT RHB Sekuritas Indonesia. Ini coba aku set dulu. Oke. Mas Maulana, apakah bisa terhubung? Baik, selamat pagi Mas Maulana. Oke, selamat pagi Mbak Esti. Apa Suara kabarnya cukup nih? terdengar ya? Sudah sangat jelas Mas
Maulana. Oke, terima kasih. Ya, Nah, silakan Mbak Esti. gimana nih kabarnya Mas Maulana pagi ini? Surabaya kan cukup cerah nih. Kalau Mas Maulana di mana nih? Iya, untuk hari ini sih cukup baik lah, alhamdulillah ya. Apalagi kan ISG kita Iya, selama beberapa hari ini juga di zona hijau dan juga market juga lumayan rame ya gitu. iya betul. Beberapa hari ini dibukanya hijau dan ditutup dengan hijau juga gitu Mas Maulana ya. Baik Mas Ya, Maulana, betul. sebagaimana kita ketahui ini kan pagi ini IHSG dibuka hijau dan kemarin juga ditutup dengan hijau nih Mas ya. Nah, namun di hari sebelumnya IHSG-nya hijau tapi jumlah transaksi kita tidak sebanyak atau seperti hari-hari sebelumnya gitu. Kemarin tercatat hanya 8,9 triliun nih. Ada apa ya Mas ya? Kira-kira ada hal apa yang membuat pasar kita ini tidak seramai biasanya gitu? Oke, Mbak Esti dan juga Sobat EDX juga, utamanya Sobat EDX Jawa Timur dan juga Smart People. Kondisi ISG kenapa untuk saat ini ya, atau beberapa hari terakhir itu yang pertama sih memang karena ini ya, market tuh atau pelaku pasar tuh masih wait and see ya mengenai perkembangan dari data-data ekonomi yang ada gitu ya kan, karena seperti kita ketahui bahwasannya para pelaku pasar itu utamanya itu sedang memantau lah perkembangan dari kebijakan suku bunga The Fed di Amerika sana gitu. Nah, sejauh ini sih kemarin atau bahkan 2 minggu kemarin ya, sejak awal bulan itu sebenarnya sih market sudah mengkonfirmasi ya bahwasanya adanya ekspektasi nanti The Fed itu akan menurunkan suku bunganya lebih cepat dari jadwal semula yang awalnya di bulan November, bisa saja lebih cepat di bulan September, ekspektasinya begitu itu. Dan ini dikonfirmasi juga oleh data inflasi Amerika yang bisa dibilang cukup baik ya gitu, karena memang inflasinya itu masih di kisaran angka 3,1% secara year on year gitu. Tapi ini masih perkiraan saja sih dari ekspektasi semula yang di bulan Mei kemarin kan 3,3% ya secara year on year gitu di bulan Mei. Dan di Juni ini harapannya nanti laporan dari Amerika itu nanti setidaknya inflasinya tuh di kisaran 3,1%. Ini ekspektasi pelaku pasar nih gitu. Kalau memang beneran nanti di angka itu, saya pikir sih cukup cukup akomodatif. Nantinya market mungkin akan kembali ramai lagi gitu. Paling tidak ya ya kita bisa berada di zona trennya ya, zona uptrendnya gitu. Nah, seperti itu Mbak Hesti. Cuman masalahnya kan sekali lagi kalau dari The Fed sendiri itu masih menginginkan atau menargetkan target inflasinya itu di angka 2%-an secara per tahun atau tahunannya gitu. Nah, ini yang masih menjadi ambigu di market. Cuman spekulasi pasar sekali lagi masih mengharapkan The Fed akan menurunkan suku bunga di bulan September nanti, ya mudah-mudahan bisa terrealisasi ya, sehingga nantinya itu juga akan berpengaruh ke market kita. Nah, kayak gitu. Sentimennya seperti itu sih gitu. Kayak kalau dari domestik sendiri, Mas Maulana mungkin ada sentimen khusus kah yang bisa apa dari apa pasar kita ini lagi menunggu sentimen yang dari luar negeri aja nih atau mungkin dari dalam negeri ada informasi yang menggairahkan nih untuk teman-teman pasar modal gitu. Oke, kalau untuk dari sentimen dalam negeri, saya pikir sih hanya ke sama ya di suku bunga saja. Tapi untuk BI rate sendiri itu cukup akomodatif sebenarnya sih Mbak Esti gitu. Jadi saya pikir kita memang fokusnya itu masih di sentimen globalnya, terutama di Fed-nya gitu. Dan itu dikonfirmasikan dengan ini ya, volatilitas pergerakan mata uang kita kemarin ya, sempat melemah sampai ke kisaran hampir menyentuh 17.000 itu. Nah ini jadi memang sih sejauh ini memang aliran dana atau hot money itu memang masih berada di luar gitu, sehingga ya kalau dari sentimen dalam negeri saya pikir belum belum ada yang cukup signifikan untuk berpengaruh ke pasar kita gitu. Kalaupun ada paling hanya sebatas isu-isu saja nantinya. Padahal dari ini ya Pak, Menko Perekonomian juga udah bilang nih kalau investor sudah nggak usah wait and see gitu ya, langsung aja Betul, gaspol betul. gitu katanya. Kalau dari di sini sendiri berarti apakah dari asing udah banyak yang masuk nih Mas? Udah mulai masuk ya ke Indonesia sendiri? Saya pikir sih masih belum ya, masih Oh, belum masih ini ya, belum, belum. maksudnya belum dari dana asing belum semuanya masuk ya. Ini masih masih cenderung di lokal saja gitu. Kalaupun ada penguatan mata uang, misalnya kita konfirmasi yang oh ini udah ada dana asing masuk ke kita nih gitu. Kita bisa ngecek penguatan mata uang kita. Ya itu sebenarnya sih aset kita, aset domestik yang ada di luar aja yang dimasukkan ke kita. Tapi kalau yang dari investor asingnya sih saya pikir masih belum belum ada sih gitu. Kalaupun ada paling nggak begitu signifikan banyak gitu. Hanya sekedar yang masuk. Setelah itu nanti kita akan lihat lagi kondisi di Fed meeting nanti gitu nantinya. Tapi saya Iya, pikir sih masih optimis lah. iya. Setidaknya
ya setidaknya nanti sampai tahun depan masih ada lah peluang kita untuk mencari cuan lah di market gitu. Baik. Baik, dengan kondisi-kondisi seperti itu, Mas Maulana, bagaimanakah pergerakan IHSG untuk hari ini? Kalau kemarin kan kita ditutup menguat, 2 hari kemarin juga ditutup menguat. Kalau hari ini gimana nih, Mas? Oke, kalau hari ini sih saya pikir karena beberapa hari kita sudah mengalami penguatan ya, dan juga kemarin juga ya kita memang ada di area resisten sebenarnya sih Mbak Hesti gitu. Apalagi kemarin ada confirm candlenya kita spinning top ya. Jadi ada peluang sih mungkin nanti akan ada koreksi atau paling pergerakannya setidaknya mix lah merah hijau tapi saya pikir itu kalaupun terjadi koreksi itu hal yang wajar sih Mbak Hesti karena kan kita beberapa hari terakhir ini sudah full hijau terus gitu. Jadi kalau misalnya sekarang di zona merah atau koreksi itu hal yang wajar saja gitu. Apalagi kan konteksnya kita sekarang memang market itu lagi menunggu info data inflasi gitu. Yang benar-benar nanti data inflasinya bisa di bawah 3% aja. Saya pikir sih market akan kembali ceria gitu. Baik, baik. Baik, kalau dengan kondisi seperti tersebut, Mas Maulana, kira-kira nih Sobat IDX bisa ini nggak ada rekomendasi nggak saham-saham apa aja atau mungkin dari sektornya dulu, sektor-sektor apa saja yang menarik untuk diamati? Oke, kalau untuk sektor sih saya pikir sih kita bisa lah mantau kayak ini ya pergerakan di komoditasnya gitu. Saham-saham yang berkaitan dengan pergerakan harga komoditas. Contoh kayak timah, nikel, atau bahkan juga batu bara dan juga minyak mentah juga ya. WTI itu kita bisa pantau sana. Biasanya nanti cenderung akan tertrigger gitu atau mengikuti gitu pergerakannya gitu. Contoh kayak hari ini timah, kalau secara teknikal dia tuh harusnya sekarang tuh koreksi, tapi karena harga timahnya naik di kisaran 1%, hampir 2% malah hari ini, maka ya timahnya akhirnya harganya rebound kayak gitu. Jadi kita bisa mantau di harga komoditasnya, nanti kita tinggal pilih nih saham-saham misalnya kayak timah ini di sektor timah apa aja nih sahamnya gitu misalnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua kalau semisal rupiahnya nanti menguat ya, saya pikir perbankan masih bisa menjadi ini ya, andalan kita lah atau penopang IHSG gitu. Dan nanti semisal ada isu-isu misalnya mungkin yang berbau IKN nanti kita bisa melirik kayak infrastruktur ya, terus juga ada konstruksi juga nanti bisa kita perhatikan. Tinggal kita pilih aja nanti saham-sahamnya yang secara valuasi fundamentalnya tuh masih bisa dibilang under value nanti. Nah, tinggal pilih di sana aja sih. Seperti itu Mbak Isi. Kalau yang consumer saya pikir ini cukup menarik juga ya, terutama kemarin inflasi kita juga tinggi, contoh kayak harga telur sempat naik juga kan, nah kita bisa lah memperhatikan chipin ya gitu. Tapi saham-saham resistennya atau kalau saham itu berada di area resisten dan dia gagal untuk break resist, khawatirnya nanti akan terjadi koreksi atau secara dunia itu mengalami kenaikan. Jadi sektor-sektor apa saja yang dengan kenaikan harga minyak dan emas dunia? Iya, benar. Ya gimana Mbak sih barusan sempat ini keputus kita. Oh mohon maaf, kayak di saya sinyalnya kurang bagus ya. Kalau sekarang sudah jelas kan suara saya Mas Maulana? Ya cukup terdengar. Oke. Jadi kalau dengan informasi yang kita terima kan, kalau di kemarin ini ya kita konfirmasi kalau komoditas seperti minyak, harga minyak dan juga emas dunia ini kan sedang mengalami kenaikan. Kira-kira dampaknya nih buat pasar yang ada di Indonesia itu di mana aja ya Mas ya? Sektor-sektor apa yang perlu diperhatikan selain tadi yang sudah disebutkan sama Mas Maulana kan di timah itu kita harus perhatikan juga gitu ya Mas ya? Ada sektor-sektor lain yang berpengaruh gitu loh dengan harga naiknya kenaikan harga minyak dan emas ini. Saya pikir salah satu ini ya indikator utama dari pergerakan harga komoditas dunia kan itu di harga minyak sebenarnya sih, minyak mentah terutama ya gitu. Jadi ya otomatis nanti biasanya kalau secara historis itu misal nanti harga minyak dunianya naik ya kan, biasanya itu akan diiringi oleh pelemahan mata uang kita gitu. Ya kan, terus yang kedua nanti biasanya itu merembet juga ke sektor komoditas lainnya kayak batu bara dan juga ada timah juga di situ. Nah, biasanya sih nanti akan ke trigger juga ke saham-saham di sektor lainnya. Kecuali nanti biasanya properti sih gitu. Karena kenaikan harga komoditas itu bisa menjadi indikator juga mengenai naiknya inflasi yang ada. Nah, biasanya kalau inflasinya tinggi, ya otomatis nantinya
suku bunga juga akan naik juga biasanya. Meskipun kalau untuk kita sendiri sih, meskipun inflasinya tinggi ya, tapi kebijakan pemerintah kita yang utamanya itu cukup akomodatif untuk suku bunganya gitu. Jadi harapannya sih ya jangan sampai mata uang kita terus melemah lah gitu. Jadi sekali lagi BI sih perlu intervensi supaya nanti nggak terjadi pelemahan sehingga nanti itu bisa memicu sudah harga komoditasnya naik, nanti malah suku bunganya juga naik, akhirnya daya beli kita juga ini ya tingkat konsumsi kita turun. Nah ini juga kurang baik sih gitu. Tapi saya pikir enggak lah terlalu jauh kalau kita berpikir sampai kejadian seperti hal itu karena itu nanti bisa krisis juga. Yang penting bagi kita sih sebagai pelaku pasar tinggal ngikutin aja harga komoditasnya apa. Ya nanti kita tinggal misalnya oh ini harga minyaknya naik. Nah udah kita tinggal lihat aja kayak ya apa saham-saham di sektor minyak dan gas kayak Elsa, terus ada Pegas juga, Adenko juga misalnya tuh. Nah kita bisa ngikutin aja di situ. Terus kita bisa pantau juga nih setelah minyak biasanya tuh nanti harga timahnya, terus ada nikel juga, ada batu bara juga. Nah kita tinggal pantau aja itu saham-saham di situ nanti. Ini biasanya juga akan ngikutin gitu. Nah, kalau yang dihindari apa ya otomatis karena tadi kenaikan harga komoditas itu bisa menjadi salah satu indikator dari kenaikan inflasi dan suku bunga. Jadi kita hindari nih saham-saham yang sangat rentan dengan kenaikan suku bunga. Misal kayak properti, konstruksi, ya kan? Ada infrastruktur juga di situ. Nah, kayak gitu, Mbak Esti. Baik. Seperti itu sih. Baik. Maaf Mas Maulana, di saya Mas Maulana ini masih nge-freeze. Apakah di sana juga lagi nge-freeze gitu nggak Mas tampilan saya? Sempat nge-freeze barusan sempat nge-freeze. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan aja nggak apa-apa Mas ya. Yang penting suara saya terdengar jelas dan suara Mas Maulana juga terdengar jelas. Baik Mas, di sini kan Sobat IDX ada yang Sobat IDX itu yang udah investor pemula dan juga ada investor yang mungkin udah lama gitu ya. Untuk investor pemula dengan kondisi yang seperti ini, apakah sebaiknya saham-saham apa aja sih mungkin bisa diambil 5 gitu Mas, saham apa aja yang bisa dibeli untuk investor pemula gitu? Oke. Kalau ini ya apa namanya untuk investor pemula, pertama sih saya lebih menyarankan juga sering komunikasi ya dengan brokernya gitu supaya teman-teman nanti dapat insight gitu apa saham-saham yang sekarang mungkin bisa kita kolek gitu ya kan. Dan yang kedua money manajemennya jangan lupa gitu. Jadi kita kalau membeli saham pastikan itu sesuai dengan kemampuan dana kita aja gitu. Nah nanti bisa kombinasi dengan brokernya gitu. Nah kalau saham-saham apa aja ya saya sih menyarankan ke defensive sektor aja ya. Yang sektor yang dia cukup defensif gitu meskipun ada badai ada apa itu masih bisa bertahan sahamnya gitu. Nah, kayak gitu. Nah misalnya saya lebih suka ke saham-saham blue chip sih sebenarnya sih. Meskipun mungkin untuk investor pemula mungkin tanda kutip mungkin Mas kayaknya terlalu mahal. Sebenarnya enggak. Kita bilang mahal itu kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya gitu. Kalau sudah over value baru kita bilang mahal gitu. Tapi kalau masih under value dan juga sentimennya masih oke, nah tentu ini menarik tuh kita koleksi. Ya paling enggak saya pikir sih kayak perbankan itu cukup menarik sih gitu. Meskipun nanti turun, nanti saya yakin reboundnya terutama yang big cap ya atau blue chip ya gitu, saya yakin sih masih bisa kita koleksi sih gitu untuk pemula kayak gitu. Yang penting sering komunikasi aja dengan brokernya dan update berita. Jangan FOMO. Jangan FOMO, penting banget itu. Harus tetap ini ya paham punya dan tetap pantau nih ya. Baik, kalau untuk ini investor yang suka trader nih Mas, trader untuk investor yang suka trading harian mungkin atau dikenalnya swing gitu ya mungkin ya. Ini kira-kira sama apa aja yang bisa dibeli? Apalagi besok udah hari Jumat nih ya Mas ya. Mungkin 2 hari Ya, ini benar. apa saja rekomendasi saham yang bisa dimiliki gitu, dikoleksi? Oke. Kalau untuk rekomendasi sih kebetulan sih kami dari RHB ada sih beberapa saham yang bisa direkomendasikan ya untuk hari ini contohnya. Nah, hari ini sih kalau dari RHB itu ada AMMN, Aman ya gitu, Akra itu juga bisa diperhatikan, ada MIDI juga dan ada Raja juga di situ. Itu bisa diperhatikan gitu kalau kami dari tim riset kami sih gitu. Sedangkan kalau buat teman-teman yang mungkin mengikuti pergerakan harga komoditas mungkin kita bisa lirik kayak Harum, UNTR nanti, tapi perhatikan harga sekali lagi harga komoditasnya ya, Mbak Esti gitu. Kita bisa lirik kayak Harum gitu, kayak Inco juga sebenarnya sih harusnya dia dengan kenaikan harga nikel yang timah yang hampir 2% harusnya dia juga bisa rebound sih harusnya sih. Mungkin bisa dicek juga nanti teknikalnya gitu. Nah kayak gitu. Nah mungkin kayak kalau saham-saham lain, sektor lain mungkin kayak perbankan atau apa, beberapa saham ini ada peluang dia untuk melanjutkan penguatan seperti kayak BBNI, BRI,
ini ada peluang untuk melanjutkan penguatan, apalagi BBNI ini ada pola secara teknikal tuh ada inverted head and shoulder, jadi saya pikir dia akan bisa berpeluang untuk menguat lagi gitu. Nah, kalau saham-saham yang seperti BCA atau apa, mungkin ketika koreksi nanti kita bisa cermati di area supportnya kayak gitu. Kalau masih di area support, karena saya pikir sih nanti kedepannya untuk kebijakan sih sampai paling tidak sampai akhir tahun lah, itu nanti akan cenderung akomodatif sesuai dengan ekspektasi pasar sih. Harapannya ke sana, meskipun ini kita bisa bicara asumsi ya. Jadi saya yakin sih masih cenderung ramah lah, terutama ke sektor perbankan gitu. Kalaupun terjadi koreksi, itu cukup menarik sih. Nah, kayak gitu. Kalau yang lain-lain, cepat gitu ya kalau perbankan ya. iya, betul, betul. Kalau yang Kalau yang lain-lain, kita tinggal, ya, Kalau yang lainnya gimana Mas, yang lainnya? ya. Kalau yang lain-lain mungkin ya kita bisa cermati mengenai ini deh. Kayak apa investor asing nanti kira-kira ada apa enggak yang di IKN, nah kayak gitu nanti kita bisa pantau tuh gitu. Nah, kalau memang kan ini kan hampir Agustus tuh gitu ya kan, kalau memang nanti perkembangannya IKN bagaimana gitu, kalau memang IKN-nya semakin ini ya meyakinkan gitu, pastinya sih saya sih lebih suka ke saham-saham kayak konstruksi sih kayak gitu, apalagi ini kan ada sentimen kayak jasa marga segala macam. Dan kebetulan Mbak Esti, ini kan kita udah masuk di bulan Juli ya, harusnya sih kita bisa mantau juga laporan keuangan per semester dari emiten-emiten gitu, harusnya sih gitu. Nanti kita lihat di semester 1 itu laporan keuangan emiten tuh yang mana yang menarik gitu. Nah, itu bisa kita pantau juga di situ. Baik, baik kalau gitu. Mas Maulana, sebelum kita akhiri nih sesi diskusi kita pada pagi hari ini, apakah ada tips atau apa ya pesan-pesan nih buat teman-teman yang investor pemula mungkin baru masuk ke, oh mohon maaf ini ada pertanyaan ya. Yang kayak Ini pernyataan sih. mungkin ada tips nih untuk investor pemula dan investor lanjutan ya. Jadi mengenai pasar untuk berinvestasi ini seperti apa gitu, mungkin ada tips dan triknya gitu ya. Silakan Mas Maulana. Oke, sekaligus menyambung dari ini ya, yang ada pertanyaan ya gitu. Tadi mengenai bursa Indo gitu ya kan. Oke, yang pertama gini, kalau untuk market kita memang itu belum efisien ya, memang market kita memang belum efisien, tapi bukan berarti kita nggak bisa ambil peluang di situ gitu. Justru dengan ketidakefisienan yang ada di market ini, kita bisa sedikit mengambil peluang dengan ya kita bisa mungkin selain kita mengenal sektor fundamentalnya, kita bisa narik ke analisis teknikalnya nanti di situ gitu. Dan juga ada sentimen-sentimennya, karena biasanya market yang nggak efisien itu karena kuatnya sentimen gitu. Nah, ini kan peluang di situ sebenarnya sih gitu. Kita tinggal ngikutin aja nanti dari sentimen yang ada gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau tipsnya saya pikir yang pertama sih yaitu tetap harus berkomunikasi dengan brokernya ya. Jangan trading mandiri ya gitu. Karena sekali lagi market kita ini memang masih volatile gitu ya toh. Tapi sekali lagi meskipun market kita volatile, ada peluang di situ. Tinggal kita pilih aja sahamnya yang mana secara fundamental valuasinya itu masih murah, sentimennya itu seperti apa, di sektor apa, di saham apa gitu. Nah, kita tinggal pantau aja di situ gitu. Jadi bisa konfirmasi dengan brokernya gitu, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, dan pasti sih gini, kalau kita berinvestasi di bursa saham ya kan, kita kan itu membeli perusahaan, ya kan? Nah, kita membeli perusahaan sekali lagi itu. Kalau kita mau trading ya tentu kita harus di depan layar, ya kan? Di depan layar ada risiko-risiko, iya, namanya juga trading. Investasi juga ada risiko-risiko juga gitu. Tapi setidaknya begini yang ingin saya sampaikan. Dibandingkan dengan varian produk lainnya ya, berinvestasi di pasar saham itu jauh lebih aman. Karena apa? Setidaknya ketika ada pergerakan harga, volatilitas harga, selama kita tidak menjual ketika harga turun, kita masih punya sahamnya. Nah, kalau terjadi penurunan harga lalu kita jual ya kan, ya otomatis kita rugi gitu. Nah, tapi kalau kita nggak jual dan sahamnya atau perusahaannya itu fundamentalnya bagus dan sudah punya nama, saya pikir kita nggak mengalami kerugian. Nah, itulah kita bisa berinvestasi gitu. Inilah kelebihan kalau kita berinvestasi di bursa saham kita atau di pasar saham kayak gitu. Nah, kalau mau trading ya saya pikir dimanapun ada risiko sama gitu, ada risiko-risiko capital loss juga ada. Tapi peluangnya jauh lebih aman dibandingkan instrumen investasi yang lain kayak gitu, Mbak Esti. Karena kita punya yang bisa kita pegang gitu lah ya Pak ya, kita sebagai salah satu karena kita kan beli kita kan beli perusahaan gitu, dan ada selama perusahaannya ada, kita tahu ini ada namanya gitu, punya branding juga dan perusahaannya ada, saya pikir kita lebih aman sih kayak gitu. Betul. Dan sangat terjangkau. Kalau kita berinvestasi di varian lainnya kan kayak tanah, rumah, mungkin
harganya kan bisa di luar kemampuan kita saat ini misalnya kan, tapi kalau di pasar saham kan ini lebih terjangkau kayak gitu. Dan Siapapun saya pikir mudah. sama dia, iya Mm-mm. bener, selama dia punya keinginan dan ada dana tersedia, saya pikir bisa sih. Nah, yang penting kita harus update diri ini ya, sebagai investor kita harus terus belajar memperbarui ilmu-ilmu kita gitu ya. Betul, betul. Baik, jangan lupa juga Benar-benar. mungkin teman-teman juga bisa nih download IDX Mobile. Jadi di situ dapat informasi juga terkait dengan pasar modal tentang OHLC. Jadi pasar hari ini seperti apa. Dan juga kalau mungkin dapat informasi lebih banyak, jangan lupa untuk follow akun kita, Instagram kita di IDX_Jawa Timur dan di RHB mungkin bisa di mana Mas? Ya, untuk akun HRB kami masih ini ya masa pemulihan gitu. Nanti Oke. biasa sih di HRB. Ya, selamat Mas Maulana. Apakah saya terdengar? Sepertinya kita terputus. Kalau RHB di mana Mas? Maaf, terputus tadi. Mungkin bisa Ya, ke kalau di RHB di RHB Tersmart sih gitu. Di RHB Tersmart ID nanti. Cuman untuk saat ini kami masih upgrade dan pemulihan juga sih gitu untuk akun medsos kami gitu. Nanti bisa lah di website kami RHB Tersmart gitu bisa, atau Smart ID juga bisa, nanti ada juga di Android. Silakan nih teman-teman bisa download aja dulu, nanti kebetulan kami juga ada ini sih, ada fitur-fitur yang cukup menarik juga nanti mengenai kondisi market juga. baik. Oke, siap. Jangan lupa dicatat ya teman-teman tadi untuk kalau mau join ke apa lewat media sosial mungkin sekarang masih belum bisa tapi bisa melalui websitenya RHB atau bisa download juga aplikasinya dari RHB. Jadi nanti teman-teman mungkin atau berkunjung langsung Mas ya mungkin ke kantornya RHB juga bisa. Bisa, bisa. Bisa menemui Betul. Mas Silakan, Maulana ini ya. Baik, silakan datang ke kantor kami. iya boleh. Baik, Mas Maulana, karena sudah tidak ada pertanyaan dan tidak terasa nih kita sudah hampir 30 menit ya. Mungkin kita bisa akhiri dulu sesi hari ini dan sampai jumpa bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih banyak Mas Maulana dan Sobat IDX. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih. Izin lihat Ya, dulu ya. terima kasih. Terima kasih Sobat IDX. Sampai jumpa di diskusi pesan modal berikutnya. Bye-bye.